Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahmanadianto, NIM 19010360084. Saya dari kelas MDB 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep map mata kuliah manajemen dakwah yang disusun atau dibuat guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Siti Prihadining Tias. Baik, tujuan dari saya menjelaskan konsep map mata kuliah manajemen dakwah ini adalah untuk mengetahui bagaimana substansi dari mata kuliah tersebut. Menurut saya, manajemen dakwah itu ada dua kata, manajemen dan dakwah. Yang manajemen itu sendiri adalah kegiatan atau aktivitas mengelola agar supaya bagaimana tujuan dapat diraih atau dicapai. Sedangkan dakwah sendiri adalah kegiatan menyeru, mengajak, memanggil untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kesimpulannya, manajemen dakwah ini adalah suatu kegiatan atau mengelola agar bagaimana dakwah tersebut dapat tercapai secara efektif juga efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran dakwah. Maka untuk mencapai tujuan dan sasaran dakwah tersebut harus atau perlu diketahui bagaimana problematika dakwah. Problematika dakwah itu bisa berupa problematika dalam masyarakat. Terus juga bisa problematika yang bersifat manajerial. Nah, problematika di dalam masyarakat itu sendiri itu seperti permasalahan sosial atau mungkin permasalahan terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Maka apabila ada problematika atau permasalahan tersebut butuh yang namanya solusi. Namun bagaimana solusi tersebut dapat tercapai? Maka harus dibutuhkan yang namanya seseorang atau sekumpulan orang banyak untuk mengatur bagaimana agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Itulah yang dinamakan problem solving dakwah, yaitu bisa melalui organisasi dakwah, yang dimana organisasi dakwah tersebut itu kan mempunyai visi dan misi sendiri, yang dimana untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah secara efektif juga efisien. Nah, namun bagaimana mereka menganalisis permasalahan tersebut itu bisa berupa pemetaan dakwah. Pemetaan dakwah ini seperti kita melakukan sebuah pemetaan terhadap suatu daerah agar tahu medan yang akan dihadapi untuk dakwah nantinya. Setelah itu, apabila pemetaan dakwah tersebut sudah dilakukan, maka untuk mengetahui permasalahan dakwah selanjutnya adalah dengan aktivitas-aktivitas dakwah itu sendiri. Bagaimana aktivitas-aktivitas dakwah tersebut itu apakah berjalan dengan lancar atau mungkin ada sebuah permasalahan yang mungkin harus dievaluasi. Nah, mungkin ini menurut saya adalah tugas dari organisasi dakwah tersebut agar bagaimana meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut dan menjawab permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti itu. Namun bagaimana agar organisasi tersebut dapat lancar, istilahnya lancar tahu untuk mengetahui permasalahan dan punya solusi untuk permasalahan tersebut, maka harus ada yang namanya organisasi profesional dalam berdakwah.
organisasi ini juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu terciptanya sasaran dan tujuan dakwah secara efektif juga efisien. Maka dalam organisasi tersebut harus punya yang namanya planning, organizing, actuating, dan evaluating. Dimana dari keempat tersebut itu harus ada seorang pemimpin yang menggerakkan, seperti itu. Seorang pemimpin yang adil, yang bersifat amanah dan jujur dalam memimpin atau dalam memimpin kepemimpinannya. Seperti itu. Maka seorang pemimpin tersebut harus menggerakkan bagaimana anggota-anggota tersebut untuk totalitas dalam menciptakan dakwah yang efektif juga efisien untuk permasalahan-permasalahan tadi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mata kuliah manajemen dakwah ini sangat penting sekali bagi mahasiswa manajemen dakwah itu sendiri, agar supaya mereka tahu substansi dari mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, satu lagi soal kepemimpinan dakwah. Kepemimpinan dakwah itu adalah, jika kita lihat kepemimpinan itu adalah seperti usaha seorang pemimpin dalam mereka memimpin. Seperti itu. Apakah mereka atau seorang pemimpin tersebut dapat melakukannya dengan baik atau tidak, maka dibutuhkan seorang kepemimpinan dakwah yang seperti saya jelaskan tadi. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.